Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu lagi di dalam renungan singkat malam hari sebelum kita beranjak tidur pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan dari Efesus 6, ayatnya yang ke-10 yang bunyinya demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Judul renungan tentunya adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini kita melihat bahwa kehidupan manusia di seluruh dunia berada pada titik-titik yang sangat kritis oleh karena kita melihat pandemi COVID-19 begitu luar biasa ganasnya melanda seluruh dunia. Di negara kita sendiri, ya, hari-hari ini masih di atas 5.000, 6.000 orang setiap harinya positif, ya, ditemukan terkena virus corona, ya. Dan tentunya ini yang membuat manusia semakin goyah di dalam iman mereka, ya. Menghadapi hidup seperti ini, manusia pasti akan menjadi goyah. Bukan hanya di negara kita, Bapak Ibu Saudara, di luar negeri bahkan lebih parah lagi. Ya. Kita melihat bahwa seperti di Amerika puluhan ribu setiap hari, apalagi di Amerika Latin. Di Eropa juga begitu, Saudara. Padahal seperti Eropa, di Inggris, di Belanda, di Jerman yang katanya sangat, ya, menjaga kehidupan yang sehat dengan pola hidup yang sehat, tapi ternyata, ya, contoh saja Jerman dan di Belanda, rata-rata tiap hari negara yang sekecil itu hanya sepersekian daripada besarnya negara kita. Mereka tiap hari juga ada sekitar 5.000, 6.000 orang yang terkonfirmasi terkena virus corona. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat tidaklah heran kalau ketakutan bagi manusia di dalam kehidupan ini begitu besar, ya, menekan hidup manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Apa yang terjadi di tahun yang baru kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita sudah belajar pada malam hari ini, firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara, maksud daripada firman Tuhan ini, Rasul Paulus tekankan, ya, kepada jemaat di Efesus untuk mereka benar-benar kuat di dalam Tuhan. Jadi di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena satu-satunya, ya, yang berkuasa atas hidup kita hanya Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus. Ya. Dunia boleh menjadi apa, tapi kita harus menjadi satu pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam suratan Kolose, ya, pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7, di situ menegaskan bagi kita orang percaya, ya, untuk kita kuat di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Karena dalam ayat ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita terpercaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kuncinya yang pertama, untuk kita tetap kuat di dalam hidup ini, menghadapi segala macam masalah, teristimewa pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan. Begitu banyak orang-orang yang terpapar, ya, virus ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kuncinya yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia.
Bapak Ibu Saudara, untuk kita kuat di dalam Tuhan, menghadapi semua masalah ini, karena Tuhan adalah sumber dari kekuatan itu. Kita harus kuat di dalam Dia, kita harus tetap berada di dalam Dia. Berikutnya, ayat ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia artinya kita benar-benar mengerti. Berarti dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus satu-satunya harapan kita. Kita berakar, kita berarti kita masuk ke dalamnya. Ibarat pohon yang kuat berdiri. Walaupun angin ribut, dia akan kuat berdiri. Kenapa? Karena akarnya kuat menancap ke dalam tanah. Di mana akarnya itu berpegang kuat pada tanah. Begitupun kita. Pada saat kita hidup ini, di dalam begitu banyak masalah, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar berharap kepada Dia. Kemudian yang berikutnya di sana, dibangun di atas Dia. Saudara dan saya, kita harus dibangun di atas Kristus Yesus. Artinya apa? Iman kita harus terus dibangun. Dibangun artinya bertumbuh. Kita harus tetap percaya bahwa satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita hanyalah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat memberikan kekuatan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Orang itu boleh kaya, orang itu boleh mempunyai kedudukan, tapi kita melihat begitu banyak orang kaya, orang yang punya kedudukan, toh juga akhirnya jatuh. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Berikutnya di sini dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita tetap harus bertambah teguh iman kita di dalam Kristus, dan kita harus benar-benar teguh berharap kepada Dia. Iman kita begitu kuat, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Tidak perlu kita mencari pertolongan dari dunia ini, karena semua itu sia-sia belaka. Satu-satunya sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah kita, yang menciptakan dunia ini hanya melalui perkataannya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Dia sanggup menolong kita. Oleh karena itu, kita harus bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Allah yang sudah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Dia rela mati ganti kita, agar kita dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Allah dibereskan, dan kita kembali mendapatkan hak kita sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai jaminan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi masalah ini, kunci yang terakhir di sini dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bersyukur itu adalah satu hal yang sangat utama, saudara. Jangan kita berkeluh kesah. Memang kita harus menghadapi tantangan hidup yang begitu luar biasa saat ini. Akhir-akhir ini, kita melihat begitu besar tekanan hidup ini. Dari segala segi kehidupan kita, begitu besar tekanan. Dan yang paling besar adalah ketakutan manusia terhadap virus COVID-19 ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal, kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Artinya dalam setiap masalah apapun itu, kita tetap mengucap syukur. Baik itu keadaan kita baik ataupun keadaan kita buruk. Yang penting kita tetap mengucap syukur. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana tadi kita sudah baca, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena kuasa Allah begitu luar biasa. Kita percaya, kalau kita berharap, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan kita sanggup menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Amin.